Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dengan NPM 24782026 kelas TRI 3A. Di sini saya akan membuat video hands-on pada mata kuliah IoT 2 pada pertemuan ke-6, yaitu implementasi Node-RED dan InfluxDB untuk monitoring data sensor DHT. Langsung saja. Jadi pendahuluannya, InfluxDB itu merupakan time series database yang dirancang khusus untuk menyimpan data berbasis waktu seperti data sensor pada sistem Internet of Things atau IoT. Jadi pada praktikum kali ini, InfluxDB digunakan untuk menyimpan data suhu dan kelembapan yang dikirim dari ISP8266 melalui broker MQTT dan diolah menggunakan Node-RED. Lalu integrasi antara Node-RED dan InfluxDB memungkinkan pengguna tidak hanya menampilkan data secara real-time, tetapi melalui dashboard. Lalu menyimpan riwayat data untuk dianalisis atau divisualisasi lebih lanjut. Jadi dengan menggunakan InfluxDB out pada Node-RED, datanya itu akan diterima dari sensor dan langsung disimpan ke dalam database dengan format yang terstruktur berdasarkan waktu pengambilan datanya. Nah, sebelumnya saya sudah mengerjakan praktikumnya, jadi di sini saya akan menunjukkan dan menjelaskan. Jadi alat yang dibutuhkan yaitu kita bisa merangkai terlebih dahulu ISP8266 dan DHT22-nya. Di sini saya sudah merangkainya. Jadi pada bagian min dia tuh terhubung ke GND. Lalu pada bagian out dia tuh terhubung ke D4 sesuai pada sketch Arduino IDE, yang dimana di sini pin data sensor DHT22-nya itu dihubungkan ke GPIO 4. Lalu yang pada pin plus dia itu terhubung ke 3V3. Nah, sebelumnya pada sketch Arduino IDE, di sini kita bisa memasukkan SSID-nya dengan nama WiFi yang kita gunakan, lalu password WiFi-nya. Lalu pada bagian MQTT server kita bisa memasukkan IP address. Sebelumnya saya sudah mengecek IP address saya dengan 192.168.107. Lalu port MQTT-nya kita menggunakan portnya itu 1883 dengan topik MQTT yaitu Polinela IoT NPM yaitu 24782026 DHT22. Lalu dia pada kode ini dia tuh akan mengkoneksi ke WiFi. Lalu dia akan mengkoneksikan atau menghubungkan ke broker MQTT. Nah, jika gagal itu akan menampilkan pesan yaitu coba lagi dalam 5 detik dengan delay 5000. Jadi setiap 5 detik dia itu akan mengirimkan data. Nah, bisa kita lihat pada serial monitor di sini dia tuh tampilannya sudah terbaca untuk suhu dan kelembapannya. Langsung saja, yang pertama kita akan menginstal InfluxDB. Di sini sebelumnya saya sudah menginstal InfluxDB. Kita bisa menginstalnya itu kita klik search, lalu kita ketik InfluxDB. Nah, yang ini.
lalu kita run terus kita setting terlebih dahulu portnya. InfluxDB itu portnya 8086, lalu kita run. Jangan lupa untuk menjalankan Eclipse Mosquito dan Node-RED-nya agar kodenya itu berjalan dengan lancar. Lalu setelah terinstall InfluxDB-nya, kita bisa mengaksesnya di browser. Jadi dengan IP kita, lalu kita tambahin portnya 8086, enter. Jadi tampilan InfluxDB-nya akan seperti ini, tetapi sebelumnya tampilan InfluxDB-nya itu akan menampilkan Welcome to InfluxDB. Lalu kita akan nge-setup initial user. Di sini saya sudah membuat dengan username itu Putri Aulia. Lalu kita bisa bikin passwordnya. Lalu di sini initial organization name-nya. Di sini saya buat dengan nama NetPlus. Lalu initial bucket name itu dengan nama IoT Influx. Nah, jadi setelah kita melakukan initial setup, itu akan menampilkan token, yang dimana token ini tuh berfungsi sebagai kunci autentifikasi yang memberikan hak akses super user untuk mengelola data, membuat user, organisasi, dan bucket di InfluxDB. Nah, token ini bisa kita simpan di notepad atau di tempat yang aman agar kita tuh tidak lupa dengan tokennya. Kan tokennya ini panjang dan hurufnya juga abstrak juga. Lalu setelah kita mendapatkan token, di sini kita akan memilih advance, yang dimana kita akan melakukan pengaturan lanjutan secara manual. Nah, sebelumnya, lalu setelah advance dia akan menampilkan seperti ini. Lalu pada Node-RED, karena saya telah membuatnya, di sini saya akan jelaskan. Jadi kita bisa menambahkan function. Nah, di sini bisa kita lihat functionnya. Jadi pada onMessage dia itu akan memastikan datanya itu sudah berupa objek dengan var data msg pilot. Lalu jika masih string, dia tuh akan diparse terlebih dahulu. Dia akan if type of data string, dia tuh akan mengubah datanya menjadi JSON. Lalu dia akan selanjutnya akan mengirim nilai suhu ke Gauge msg pilot data temperatur dan debug untuk mengeceknya. Lalu ini Gauge-nya. Gauge-nya itu bisa kita namain dengan temperatur dan value formatnya itu temperatur. Lalu function kedua itu sama onMessage-nya, dia itu akan mengambilkan data dari pilot mqtt, lalu dia akan mengubahnya ke objek. Lalu dia akan mengambil nilai kelembapan dan menampilkan di debug clock, lalu mengirim nilai kelembapannya ke Gauge. Nah,
Selanjutnya function ketiga, sedangkan function ketiga itu berbeda on message-nya, dia tuh MSG topiknya itu sensor DHT22 dengan var temperatur global.get temperatur, var humidity global.get humidity. Dia akan mereturne. Jadi ini mqtt-in dengan nama Polinella, dia itu akan terhubung ke function 1 dan function 1 itu akan terhubung ke temperatur agar menampilkan visualisasi temperatur. Lalu pada mqtt-in ini terhubung ke function 2 dan pada function 2 terhubung ke humidity agar bisa menampilkan visualisasinya. Lalu mqtt-in ini terhubung ke function 3 yang dimana pada function 3 itu terhubung ke influx dbout dan debug. Sebelumnya jika pada filter nodes kita cari influx db, jika tidak ada, di sini kan saya sudah ada. Jika tidak ada, kita bisa menginstalnya di manage pilot, lalu kita klik install, kita klik influx. Nah, di sini kita bisa menginstal yang Node-RED contrib influx db. Nah, di sini saya sudah menginstalnya. Jadi, kenapa menambahkan node influx dbout? Pada influx dbout ini kita bisa ketik organisasi yang telah kita buat, lalu bucket yang telah kita buat yaitu IoT influx dan measurement yaitu sensor DHT. Dan pada bagian server, di sini kita akan memasukkan token yang telah kita dapatkan. Kita tempel di sini. Lalu pada bagian URL di sini kita masukin IP kita dan port influxdb. Jadi node influxdb ini berfungsi untuk mengirim dan menyimpan data ke influxdb, yaitu database time series tempat menyimpan riwayat data suhu dan kelembapan. Nah, sudah kita hubungkan. Jadi ketika kita hubungkan, data sensornya itu bisa dimonitor secara real time sekaligus disimpan untuk analisis. Nah, karena di sini kan kita menambahkan gauge, temperatur, dan humidity. Bisa kita lihat pada Node-RED dashboard dengan mengetik IP address kita, lalu port Node-RED-nya dan /UID. Nah, di sini akan menampilkan visualisasi humidity dan temperatur. Dan di sini range maksimalnya itu 100. Kita bisa atur maksimalnya itu mau berapa. Di sini kita bisa lihat temperaturnya maksimalnya juga sama 100 dan bisa kita atur juga maksimalnya. Nah, setelah proses konfigurasi Node-RED, data yang telah dibaca oleh sensor DHT itu akan dikirim dan tersimpan secara otomatis pada influxdb. Nah, bisa di sini kita pilih bucket. Lalu di sini kita klik bucket yang telah kita buat yaitu IoT influx.
Nah, pada bagian IoT influx di sini kita tadi namain sensor mana itu sensor DHT. Di sini kita klik aja sensor DHT-nya, lalu dia akan menampilkan humidity dan temperatur. Kita klik di sini, lalu kita submit. Nah, pada bagian Data Explorer akan memperlihatkan hasil pencatatan suhu dan kelembapan pada bucket IoT Influx. Nah, bisa kita lihat di sini pada bagian yaitu di sini terdapat time-nya, yaitu ada tanggal dan jamnya, lalu field-nya itu humidity dan temperatur dengan value humidity-nya itu 66,4, temperaturnya 32,2 dengan measurement sensor DHT. Nah, bisa kita lihat di sini time dan value dari humidity dan temperaturnya. Lalu pada bagian Data Explorer, di sini kita bisa mengubah tampilannya. Bisa kita ubah ke Gauge. Jadi Gauge akan menampilkan seperti ini, sama seperti di dashboard Node-RED. Bisa juga kita menampilkan band. Nah, di sini bandnya mirip seperti yang sebelumnya, seperti Grab, tetapi pada band ini yang warna biru untuk humidity, sedangkan yang merah itu temperatur. Bisa kita lihat di sini terdapat waktu, tanggal, jam, dan value dari humidity dan temperaturnya. Di sini bisa kita lihat juga Grab plus single stat. Nah, di sini bisa kita lihat. Lalu bisa kita atur tampilannya, mau heat map atau histogram. Nah, histogram seperti ini. Jadi biru ini dia humidity, ungu itu temperatur. Lalu bisa mozaik. Di sini dia nggak bisa. Nah, jadi kita bisa menampilkan visualisasinya sesuai yang kita inginkan. Lalu pada Sketch Arduino IDE, pada bagian serial monitor dia akan menampilkan temperatur dan humidity-nya. Lalu akan mengirim data ke MQTT-X. Nah, bisa kita lihat di sini pada bagian MQTT-X. Nah, bisa kita lihat ya. Nah, sebelumnya mungkin segitu aja video hands-on dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.